Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniro Putra Wicaksono dari IPT kelas B kelompok 6 dengan NIM terakhir 00J1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya. Ya, di sini saya sebagai objek yaitu ayam petelur. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak yang dapat dilakukan dengan seleksi dan persilangan. Ternak memiliki dua sifat yang diturunkan oleh pejantan dan indukan, yaitu sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur dan ditimbang. Fenotip pada sifat ini dipengaruhi oleh banyak gen dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang diperhatikan dalam pemulihan ternak. Fenotip seekor ternak dapat digunakan sebagai indikator dalam menduga mutu genetik ternak. Ayam ras petelur merupakan salah satu komoditi peternak yang memberi kontribusi terbesar terhadap penyediaan telur untuk kebutuhan masyarakat. Kualitas telur tentunya berhubungan dengan IBT maupun bobot telurnya. Untuk mendapat hasil yang baik, diperlukan seleksi indukan dan pejantan serta mengetahui kemampuan tetua dalam menurunkan sifatnya. Untuk menghitung besarnya proporsi dari keragaman suatu sifat yang diwariskan kepada anak keturunan, maka perlu dihitung angka pewaris atau heritabilitas. Nilai korelasi genetik digunakan sebagai gambaran kerataan hubungan antara gen-gen dengan pengaruh aditif yang mempengaruhi dua sifat atau lebih. Sedangkan repeatabilitas merupakan bagian ragam total suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan antara individu yang bersifat permanen. Repeatabilitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya pada individu. Nilai parameter genetik suatu sifat pada suatu populasi dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk ke arah mana langkah-langkah perbaikan mutu genetik populasi dari ternak, salah satunya ayam petelur. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menghitung heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada IBT dan bobot telur, serta memahami kegunaan parameter genetik. Manfaat dari praktikum pemulihan ternak ini adalah mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas dari IBT dan bobot telur, sehingga memudahkan untuk melakukan proses selanjutnya dari pemulihan ternak, apakah akan diseleksi atau persilangan. Ya, kita lanjut saja ke contoh soal dan pembahasan soal. Pada suatu peternakan unggas, ayam petelur, terdapat 4 pejantan yang masing-masing dikawinkan dengan 5 betina dan menghasilkan telur dengan rata-rata IBT 73,05 dan rata-rata bobot telur 43 gram seperti tabel berikut. Ya, ini ada from data produksi ayam petelur ya. Sebagai berikut hasil dan pembahasan dari soal sebelumnya. Yang pertama, pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini terdapat tabel rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur. Ya, kita dapat mencari YI, Y kuadrat, Y.2, NS, dan NI untuk mempermudah menghitungnya. Yang pertama, kita hitung faktor koreksi atau FK. FK dengan rumus Y.2 kuadrat bagi N dengan hasil
110348,88. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI dikurangi FK dengan hasil 4,85. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI dengan hasil 23,9. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 sama dengan 3. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N dikurangi S menghasilkan hasil 16. Kemudian, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS menghasilkan 1,617. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan dihasilkan 1,494. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W dengan rumus KTW dengan hasil 1,494. Yang selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS, sebelum mencari KTHS, kita harus mencari ragam kuadrat S dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K dan hasilnya 0,0246. Jika sudah ketemu ragam 2S, dimasukkan ke dalam rumus KTHS, yaitu ragam kuadrat W ditambah K1 ragam kuadrat S dan hasilnya 1,617. Dan heritabilitas indeks milik telur atau H kuadrat dengan rumus 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W dan hasilnya 0,6204. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai heritabilitas IBT yaitu 0,6204. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan suatu sifat pada keturunan selanjutnya yaitu 62,04%. Daftar sidik ragam. Untuk derajat bebas faktor koreksi 1. Jumlah kuadrat pada faktor koreksi 110348,88. Untuk kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan pada faktor koreksi tidak ada. Derajat bebas antar pejantan 3. Jumlah kuadrat antar pejantan 4,85. Kuadrat tengah antar pejantan 1,617. Kuadrat tengah harapan antar pejantan 1,617. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan 16. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan 23,9. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 1,494. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 0,6204. Kemudian nomor 2, kita mencari pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Di sini ada tabel rekapitulasi heritabilitas bobot telur. Ya, kita bisa lihat di sini ada 4 pejantan. Kita dapat mencari YI kuadrat NS NI Y-2 Y kuadrat IK Y-2 kuadrat untuk mempermudah menghitung. Yang pertama kita cari faktor koreksi seperti tadi. Faktor koreksi dengan rumus Y-2 di kuadrat dibagi N dan hasilnya 36808,2. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK dan hasilnya 10,036. Kemudian jumlah kuadrat anak
dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadratika dikurangi sigma I YI kuadrat per NI dan hasilnya 28,084. Kemudian mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dan hasilnya 3. Selanjutnya, mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N dikurangi S dan hasilnya 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus jika S per DBS dan hasilnya 3,345. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW mencarinya dengan rumus jika W per DBW dan hasilnya 1,759. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W dengan rumus KTHW sama dengan ragam kuadrat T sama dengan KTW dan hasilnya 1,7556. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S dicari dengan rumus KTS dikurangi KTW per K dan hasilnya 0,318. Kemudian setelah ketemu 0,318 kita masukkan ke rumus KTHS yaitu ragam kuadrat W ditambah K1 ragam kuadrat S dan hasilnya 3,346. Mencari heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat. H kuadrat dirumuskan dengan 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat B dan hasilnya 0,6136. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat nilai heritabilitas bobotnya yaitu 0,6136. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan suatu sifat pada keturunan nantinya yaitu 61,36%. Tabel dan sidik ragam. Derajat bebas pada faktor koreksi yaitu 1. Jumlah kuadrat pada faktor koreksi 36808,2. Kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan pada faktor koreksi tidak ada. Derajat bebas pada antar pejantan yaitu 3. Jumlah kuadrat pada antar pejantan yaitu 10,036. Kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan pada antar pejantan yaitu 3,345. Derajat bebas pada antar anak dalam pejantan yaitu 16. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan yaitu 28,084. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yaitu 1,756 dan kuadrat tengah harapan pada antar anak dalam pejantan yaitu 1,756. Selanjutnya, yang ketiga, pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Sebagai berikut terdapat tabel korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1. Sebagai berikut kita dapat mencari XI, YI, X.2, Y.2, XIK, YIK untuk mempermudah proses penghitungan. Yang pertama kita mencari faktor koreksi. Faktor koreksi ini rumusnya berbeda dengan faktor koreksi yang tadi. Sekarang faktor koreksinya dengan rumus X dikali Y dibagi N dan hasilnya 63860,511. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurangi FK dan hasilnya 4,244. Selanjutnya jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K SIK YIK dikurangi sigma I XI kali YI dibagi NI dan hasilnya 0,395. Kemudian derajat bebas antar pelajar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dan hasilnya 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N kurangi S dan hasilnya 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS
dengan rumus JHKS dibagi DBS dan hasilnya 1,415. Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW dibagi DBW dan hasilnya 0,0247. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW dengan rumus KOV sama dengan HKRW dan hasilnya 0,0247. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS kita harus mencari KOV-S terlebih dahulu dengan rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K dan hasilnya 0,278. Setelah ketemu, kita masukkan ke dalam rumus HKRHS, yaitu rumusnya KOV ditambah K1 dikali KOV-S dan hasilnya 1,4147. Korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 KOV-S dibagi akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY dan hasilnya 0,68164. Berdasarkan perhitungan didapat nilai korelasi genetik positif sebesar 0,68164 atau 68,164%. Artinya terdapat hubungan antara IBT dalam bobot telur ternak ayam petelur sebesar 68,164%. Tabel sidik ragam. Derajat bebas pada faktor koreksi yaitu 1. Jumlah hasil kali pada faktor koreksi yaitu 63860,511. Hasil kali rata-rata dan hasil kali rata-rata harapan pada faktor koreksi tidak ada. Derajat bebas pada antar pejantan yaitu 3. Jumlah hasil kali antar pejantan yaitu 4,244. Sedangkan hasil kali rata-rata dan hasil kali rata-rata harapan pada antar pejantan yaitu 1,415 dan 1,4147. Derajat bebas pada antar anak dalam pejantan yaitu 16. Jumlah hasil kali pada antar anak dalam pejantan yaitu 0,395. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan yaitu 0,0247. Sedangkan hasil kali rata-rata harapan pada anak dalam pejantan yaitu 0,0247. Kemudian, pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Ini terdapat tabel repeatabilitas IBT antar kelas sebagai berikut. Dalam tabel kita dapat menghitung XY, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X dalam kurung kuadrat, sigma Y dalam kurung kuadrat, guna untuk mempermudah perhitungan. Nah, rumusnya sendiri repeatabilitas yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kurangi sigma Y dibagi N. Dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat di per N. Dan hasilnya 0,1423936. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai repeatabilitas antar kelas yaitu 0,1423936 atau 14,23934%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan bobot berikut sebesar 14,23934%, sedangkan 857606%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang selanjutnya, pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Sebagai berikut, ada tabel repeatabilitas bobot telur dalam kelas. Kita dapat mencari YI, sigma Y kuadrat IK, Y titik-titik, M, dan MI untuk mempermudah proses perhitungan. Yang pertama kita menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi dengan rumus
Y titik kuadrat dibagi M. Dan hasilnya 67150,0844. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Dan hasilnya 29,4288. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma JY kuadrat IK dikurangi sigma IYI kuadrat per MI dan hasilnya 47,506667. Untuk menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N-1 dan hasilnya 11. Untuk menghitung derajat bebas antar anak dalam individu dengan rumus DBW yaitu N dalam kurung MI dikurangi 1 dan hasilnya 24. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB dibagi DBB dan hasilnya 2,675. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan hasilnya 1,98. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu KTHW dengan rumus ragam kuadrat W sama dengan KTW dan hasilnya 1,98. Untuk menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB, kita harus mencari dulu ragam kuadrat B. Ragam kuadrat B dapat dicari dengan rumus KTB dikurangi KTW dibagi K dengan hasilnya 0,2316. Setelah ketemu ragam kuadrat B, kita masukkan ke rumus KTHB yaitu ragam kuadrat W ditambah KI ragam kuadrat B dan hasilnya 2,675. Kemudian repeatabilitas atau R. Menghitung repeatabilitas dengan rumus A kuadrat B dibagi A kuadrat B ditambah A kuadrat W dan hasilnya 0,0866. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapat nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,866 atau 8,66%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur hampir sama dengan obat berikutnya sebesar 8,66%. Sedangkan 91,34%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut adalah tabel dan sedikit ragam. Derajat bebas pada faktor koreksi yaitu 1. Jumlah kuadrat pada faktor koreksi yaitu 67150,0844. Kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan pada faktor koreksi tidak ada. Derajat bebas pada antar individu yaitu 11. Jumlah kuadrat pada antar individu yaitu 29,42889. Kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan pada antar individu yaitu 2,675. Dan derajat bebas pada antar anak dalam individu yaitu 24. Jumlah kuadrat pada antar anak dalam individu yaitu 47,50667. Kuadrat tengah antar anak dalam individu yaitu 1,98. Kuadrat tengah harapan pada antar anak dalam individu yaitu 1,98. Setelah tadi hasil dan pembahasan yang saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT dan bobot telur termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan jika terdapat hubungan yang tinggi antara ragam fenotip dengan ragam genetik. Pada nilai korelasi juga menunjukkan nilai positif dengan kategori tinggi, sehingga menunjukkan jika seleksi dari salah satu sifat sekaligus bisa memperlihatkan respon pada sifat lain. Sedangkan nilai repeatabilitas Setelah hasil dan pembahasan yang saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT dan bobot telur termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan jika terdapat hubungan yang tinggi antara ragam fenotip dengan ragam genetik. Pada nilai korelasi juga menunjukkan nilai positif dengan kategori tinggi, sehingga menunjukkan jika seleksi dari salah satu sifat
sekaligus bisa memperlihatkan respon pada sifat lain. Sedangkan nilai repeatabilitas dengan metode antar kelas dan dalam kelas menunjukkan nilai yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa pengulangan sifat dari induk pada keturunannya untuk kelahiran selanjutnya sulit. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan atau kurangnya penyampaian materi, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.